Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 6. Tetap semangat ya, jangan sampai kendor agar nilai kita menjadi baik. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Nah, tadi sudah menyimak cara membuat pertanyaan untuk wawancara, kemudian bagaimana kita yang harus lakukan sebelum wawancara, ketika wawancara, dan setelah wawancara. Kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Nah, ini formatnya menulis laporan hasil wawancara. Setelah kalian melakukan wawancara, harus membuat laporan. Ini contohnya. 1. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Misalnya, contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian maksud dan tujuannya, yaitu menulis maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami terhadap berbagai macam hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang memiliki karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nomor 4, yaitu waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 19 November 2016, waktu pukul 8 sampai 9, tempat Kampung Mekarjaya. Kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Contoh narasumber Bapak Kurniawan. Kemudian pewawancara Lani, hasil wawancaranya pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Dan seterusnya. Kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Menuliskan kesimpulan hasil wawancaramu. Sudah paham? Kalau belum paham bisa bertanya lagi ya. Lanjut. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Ayo kita isi dengan tabel berikut ini. Mari kita isi tabel berikut ini. Ini contoh yang mencintai lingkungan dan bukan contoh mencintai lingkungan, ciri-ciri dan kesimpulannya. Ayo kita tunjukkan yang contoh mencintai lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bisa ya anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Jangan hanya di mulut saja membuang sampah pada tempatnya, namun dilakukan dengan tindakan agar lingkungan kita bersih dan nyaman ya. Kemudian yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali ya. Nah, ini misalnya di lingkungan rumahmu ada kerja bakti RT. Bukan penghalang ya kalian sebagai anak-anak untuk tidak membantu kerja bakti. Nah, kalian bisa membantu misalnya menyapu, membuang sampah. Nah, itu hal kecil namun juga bermanfaat. Kemudian yang ketiga, membuat bak penampungan sampah ya. Di depan rumah bisa dibuat bak penampungan sampah. Mungkin yang terbuat dari tong sampah ya, dari plastik ya, tong sampah plastik, kemudian
yang terbuat dari ban bekas mobil itu. Kemudian bisa dibuat dari bak yang dari batu bata, itu juga bisa ya. Kemudian yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Ya, bila halamannya luas, tanamlah pohon agar lingkunganmu menjadi sejuk ya. Kemudian enak dipandang juga. Bila lingkungan halaman rumahmu hanya sedikit, kalian bisa menanam tanaman bunga di dalam pot. Itu juga akan menghemat lahan. Kemudian yang kelima yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan sampah anorganik ya sampah yang susah membusuk. Misalnya plastik. Dan Bu Sisi sudah menjelaskan di tema di subtema pembelajaran sebelum ini ya. Kemudian ini contoh yang bukan termasuk dalam lingkungan. 1, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Yang terutama yang tinggal di dekat sungai ya, tolong dihilangkan tindakan atau sikap yang membuang sampah di dekat sungai. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya di penampungan sampah. Tempat pembuangan sampah disediakan mungkin tiap beberapa RW dijadikan satu ya, kemudian dibuang ke TPA Jatibarang itu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan, malas membersihkan lingkungannya. Itu juga contoh tidak mencintai lingkungan. Yang ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumahnya. Mungkin ribet atau malas untuk menyiraminya atau bagaimana. Kemudian yang keempat, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Ya, membuang sampah sembarangan itu ya, masih banyak kok. Namun dengan diri kita sendiri, kita mengawali sikap untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kelima yaitu ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Ya. Kemudian ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan bagaimana ya? 1, peduli terhadap lingkungan. Bila mungkin lingkungannya kotor atau mungkin tidak terawat, mencoba untuk merawatnya. Itu menunjukkan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, membuang sampah sekecil apapun pada tempat sampah yang telah disediakan. Tidak sembarangan yang membuangnya. Kemudian yang ketiga, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Karena yang merasa risih ya, tidak sesuai dengan dirinya atau diri kita ya, yang sering membuang sampah pada tempatnya. Melihat orang membuang sampah sembarangan, rasanya ingin menegurnya ya. Kemudian kesimpulan dari Ayo Mencintai Lingkungan yaitu yang pertama, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Ya, semua harus cinta terhadap lingkungan agar lingkunganmu terawat. Karena akan timbal balik, kalau kamu merawat lingkungan, lingkunganmu juga akan merawat kalian. Misalnya memberikan kesejukan, kenyamanan, keindahan. Tapi kalau lingkungan tidak dirawat, tadi misalnya buang sampah di sungai, bisa menyebabkan banjir. Dan akibatnya juga terkena kalian sendiri. Maka kita wajib untuk mencintai lingkungan. Yang kedua yaitu dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Ya, misalnya kemarin kita sudah membaca tentang yang di pasar itu ya, jadi membuang sampah dengan sembarangan maka terjadi tumpukan-tumpukan dan berbau. Nah, itu melanggar hak orang lain karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi orang lain tidak nyaman. Sudah paham ya anak-anak? Nah, tadi sudah belajar tentang membuat laporan wawancara ya. Kita juga sudah pelajari di tema 3, subtema 2, pembahasan ke-6 tentang membuat laporan hasil wawancara. Jadi itu ketika sudah ditugaskan gurumu atau siswi sendiri untuk membuat
pertanyaan wawancara dan melakukan wawancara, kalian pun harus membuat laporan dari wawancara tersebut. Kemudian kamu juga telah mempelajari tentang ayo cinta lingkungan. Ya, lingkungan perlu dicintai, dirawat, ya, agar lestari, indah, dan memberikan hal yang baik terhadap kita. Bila kita tidak mencintai lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian tidak pernah membersihkannya, yang mendapat hal negatif ya kita sendiri ya. Bila membuang sampah sembarangan, berarti lingkungannya terlihat kumuh, kemudian membuang sampah di sungai bisa menyebabkan banjir ya. Semua itu timbal balik diri kita terhadap lingkungan. Nah, tadi pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran ke-6. Sudah paham anak-anak? Bila sudah paham, bisa tutup pembelajaran pada pagi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.